Halo guys, jumpa lagi di Rifki Family. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara belajar matematika untuk trik berpikir pada operasi perkalian dan pembagian. Semoga ini menjadi inspirasi. Hanya ada di Rifki Family. Oke, kita masuk kepada pembahasan tentang perkalian. Dalam perkalian itu ada konsep yang perlu kita pahami secara dasar. Misalnya, 3 kali 4 itu penjumlahan dari 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 3 kali. Dan hasilnya adalah 12. Begitu juga dengan sebaliknya. Misalnya 4 kali 3, yaitu penjumlahan daripada 3 sebanyak 4 kali. Dan juga hasilnya 12. Nah, sekarang mari kita gunakan dua angka digit. Misalnya 20 kali 12. Ya, kalau kita pahami secara konsep, ini merupakan penjumlahan 12 sebanyak 20 kali. Tentunya ini menjadi suatu kendala dalam berhitung. Lalu, bagaimana kita memikirkan dengan cara yang sederhana? Sesuai dengan video-video yang lalu, ada dua tahap yang secara umum digunakan. Misalnya, uraikan dan sederhanakan. Nah, dalam hal ini kita bisa menguraikan 12 menjadi 10 tambah 2. Sehingga 20 dikalikan dengan 10 tambah 2. Nah, dalam proses perkalian ini kita mengalihkan 20 ke dalam kelompok yang ada di dalam kurung. 10 tambah 2. Artinya 20 kita kalikan dengan 10. Kemudian ditambahkan dengan 20 dikalikan dengan 2. Sehingga hasilnya 200 tambah 40. Nah, sekarang bagaimana? Sudah mudah dihitung? 200 tambah 40 menjadi 240. Jadi itu cara lain yang bisa kita lakukan. Oke guys, sekarang kita coba dengan bilangan-bilangan yang agak lebih tinggi lagi. Misalnya 23 kali 7. Maka di sini yang perlu kita uraikan 23-nya. Jadi 23 itu 20 ditambah 3, kemudian dikalikan dengan 7. Karena ini proses perkalian daripada kelompok, salah satunya adalah kelompok, maka bilangan 7 harus mengalihkan terhadap semua unsur yang ada di kelompok itu. Sehingga 7 kali 20 menjadi 140. Ditambah dengan 7 kali 3 menjadi 21. Nah, kalau sampai di sini sudah bisa dihitung, silakan saja 140 tambah 21. Kalau yang masih bingung, bisa kita uraikan lagi 140 menjadi 100 tambah 40, kemudian tambah 21. Maka bilangan puluhannya bisa kita jumlahkan. Menjadi 100 tambah 61. Sedangkan hasil akhirnya adalah 161. Oke, sekarang kita mulai lagi dengan angka yang lainnya. Sedikit lebih besar. Misalnya ada 50 tambah 49. Nah, dalam masalah ini, bayangkan saja. 50 kali 49, berarti 49 dijumlahkan dengan 49 sebanyak 50 kali. Dan ini akan memakan waktu yang sangat lama untuk menambahkan satu persatu. Sebagai gantinya kita rubah angka 49 menjadi 50 kurang 1, supaya ingin memudahkan. Sehingga menjadi 50 dikali dengan 50 kurang 1. Nah, sampai di sini sudah terlihat kemudahan? Oke, kita lanjutkan. Berarti artinya 50 dikali dengan 50. Kemudian dikurangi dengan 50 dikali dengan 1. Sehingga hasilnya 2500 dikurang 50. Nah, kalau kita masih bingung untuk menyelesaikan 2500 kurang 50, maka 2500 bisa kita uraikan menjadi 2400 tambah 100. Sehingga menjadi 2400 tambah 100 dikurang dengan 50. 100 dikurang 50 menjadi 50. Sehingga hasil akhirnya 2400 tambah 50 menjadi 2450. Bagaimana sampai di sini? Oke, sekarang gimana kalau 99 dikali dengan 80? Berdasarkan contoh yang tadi, kita bisa lakukan menguraikan 99 menjadi 100 kurang 1. Maka dapat ditulis 100 kurang 1 dikalikan dengan 80. Sehingga menjadi 8000 kurang 80. Nah, kalau masih bingung untuk mengurangkan 8000 dengan 80, maka 8000 bisa kita uraikan menjadi 7900 tambah 100 kurang 80. Maka 100 kurang 80 ini menjadi mudah dihitung. Maka hasil akhirnya 7920.
Sekarang kita coba dengan contoh atau model yang lain. 67 kali 45. Oke, dalam permasalahan ini, coba kita lirik dulu kepada perkalian tradisional. Dalam perkalian tradisional, kita mengalihkan secara menurun. Nah, secara implisit juga, perkalian tradisional ini kita mengajarkan suatu sifat bilangan distribusi. 5 dikali 7, kemudian ditambahkan dengan 5 kali 60, ditambahkan dengan 40 kali 7, ditambahkan dengan 40 kali 60. Nah, pada proses perkalian tradisional ini, itu sebenarnya mirip. Jadi kalau kita uraikan, 67 kali 45, itu bisa kita uraikan menjadi 60 tambah 7, dikalikan dengan 40 tambah 5. Maka ini sama juga kita dengan melakukan perkalian tradisional, yang mana kelompok kita kalikan dengan kelompok. Kalau ada kelompok kita kalikan dengan kelompok, maka setiap unsur yang ada pada kelompok yang satu harus kita kalikan dengan unsur-unsur yang ada pada kelompok yang lainnya. Sehingga menjadi 60 kali 40 tambah 60 kali 5 ditambah dengan 7 kali 40 tambah 7 kali 5. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 2400 tambah 300 tambah 35. Sehingga hasilnya 3015. Oke guys, sekarang kita coba trik berpikir matematika pada pembagian. Katakanlah jika kita ingin membagi 84 dengan 2. Nah, di sini angka-angka pada 84 itu bisa kita langsung bagi dengan 2. Karena 8 itu habis dibagi dengan 2. Sedangkan 4 juga habis dibagi dengan 2. Nah, 8 ini posisinya adalah puluhan. Artinya 80 dibagi dengan 2. Sehingga menjadi 42. Mari kita coba dengan contoh yang lain. Misalnya 168 dibagi dengan 4. Nah, dalam posisi ini juga sama bisa kita lakukan trik langsung membagi, yaitu 16 dibagi dengan 4, 8 dibagi dengan 4. Artinya 16 posisinya dalam seratusan. 160 dibagi dengan 4. Dan 8 satuan dibagi dengan 4. Maka hasilnya 42. Nah, bagaimana dengan 156 dibagi dengan 4? Nah, kalau dilihat dari bilangan 156, 150 tidak habis dibagi dengan 4. Sedangkan 6 juga tidak habis dibagi dengan 4. Nah, disinilah kita perlu berpikir bahwa kita mencari suatu bilangan 156 menjadi yang lebih kecil tetapi habis dibagi dengan 4. Maka di sini bisa kita rubah 156 bisa kita uraikan menjadi 100 ditambah 40 ditambah 16. Sehingga 100 dibagi 4 tambah 40 dibagi 4 tambah 16 dibagi 4. Hasil pembagiannya 100 dibagi 4 menjadi 25 tambah 10 tambah 4. Maka hasil akhirnya 39. Mari kita coba dengan contoh yang lainnya. 234 dibagi dengan 3. Nah, pada masalah ini juga sama. Maka di sini 234 perlu kita uraikan menjadi suatu bilangan-bilangan yang kecil dan habis dibagi dengan 3. Maka kita dapatkan 210 tambah 24. Sehingga kalau ditulis 210 dibagi dengan 3 ditambah dengan 24 dibagi dengan 3. Maka hasilnya 70 tambah 8. Hasil akhirnya 78. Oh ya guys, kalau Anda baru menemukan video ini silakan tekan subscribe supaya mendapat notifikasi dari Rifki Family tentang belajar matematika. Oke, kita lihat contoh yang lain. 176 dibagi dengan 8. 176 dapat kita rubah 160 tambah 16. 160 tambah 16 dibagi dengan 8. Sehingga menjadi 160 bagi 8 ditambah dengan 16 dibagi 8. Maka hasilnya 20 tambah 2. Hasil akhirnya 22.
Semoga ini menjadi bermanfaat. Saya Abi Rifki, sampai jumpa di video yang lainnya.